Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita semua. Antara lain kita diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat panjang umur, sehingga kita dapat berkumpul melaksanakan perintahnya, yaitu sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Seperti biasa, marilah kita awali taklim kita dengan bersama-sama membaca Ummul Quran, yaitu surat Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila mu'allif hadhihi kitab asy'ar barakatuh Abdullah ba'alawi haddad rahimahullah nafa'anallahu bihi wa bi'umi fid darain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Marilah kita lanjutkan taklim kita kitab An-Nasaihud Diniyah ini. Sekarang halaman 42. Baris ke-16 dari bawah. Baris ke-16 dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alaihi salam. Nabi alaihi salam bersabda. Nabi bersabda masih tentang membicarakan tentang sedekah. Ittaqun naro, takutlah api neraka. Walau bisyikki tamrotin, walaupun dengan separuh kurma. Separuh kurma yang disedekahkan. Jadi separuh kurma saja bisa, kalau disedekahkan dengan ikhlas, bisa memadamkan, bisa menyebabkan orang tersebut jauh dari nerakanya Allah. Hadirin sekalian, jadi yang kita nilai kecil belum tentu nilainya kecil di sisi Allah. Bisa saja nilai menurut kita nilainya kecil, tetapi menurut Allah nilainya besar. Kalau separuh kurma saja bisa bernilai di sisi Allah, apalagi amalan besar yang dikerjakan dengan ikhlas. Misalkan ada orang mau makan kurma, ada pengemis datang 3 hari belum makan, kita mau makan, lalu ada seorang pengemis, lalu kurma itu diparuh, buat kita setengah, buat yang makan setengah, lalu buat pengemis setengah. Setengah itu buat pengemis yang lapar 3 hari, itu sangat membantu, dan itu bisa menyebabkan terhindarnya seseorang dari api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelihatannya sepele, setengah kurma, tetapi bisa bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Begitu juga uang-uang receh kita yang yang menurut kita nggak bernilai 500, 1000, itu kita sedekahkan kepada pengemis atau peminta-minta, itu bisa menyebabkan kita terhindar dari api neraka. Hadirin sekalian, fa illam tajidu, jika kita tidak mendapatkannya, setengah kurma pun kita nggak punya, fa bi kalimatin thayyibatin, maka dengan kalimat yang baik, dengan kata-kata yang baik. Ada pengemis lewat, kita lagi nggak punya receh, lalu kita ngomongnya dengan baik, maka itu sudah termasuk sedekah, yaitu ucapan yang baik. Kalau bisa kita memberi, kalau kita nggak bisa memberi, maka jangan menghina. Lalu kita membentak, kamu ngemis mulu, dasar malas. Nah itu sudah menyakitkan kita, udah nggak ngasih, ngomong kita nggak enak, maka itu hal yang tidak baik. Hadirin sekalian, minimal kita nggak ngasih, ngomongnya yang baik. Hadirin sekalian, maka itu mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bagus kita ngasih, hadirin sekalian, karena tidak mungkin menyebabkan kita miskin. Tidak mungkin harta kita berkurang lalu kita jadi miskin gara-gara kita bersedekah. Hadirin sekalian, wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, as-shadaqatu tudfi'ul khati'ata, sedekah itu menghapus kesalahan-kesalahan. Jadi kesalahan kita bisa dihapus dengan kita banyak bersedekah. Kama yutfi'ul ma'un naro, seperti air memadamkan api. Jadi air bisa memadamkan api. Hadirin sekalian, sedekah bisa menghilangkan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Jadi kalau dosa-dosa kita ingin diampuni oleh Allah, salah satu caranya adalah banyak bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang Allah perintahkan untuk kasih, kita kasih. Hadirin sekalian, seperti fakir miskin, seperti anak-anak yatim, seperti pembangunan masjid dan lain sebagainya. Wa qala alaihi salam, Nabi alaihi salam bersabda, yuhsyarun nasu, manusia digiring yaumal qiyamati, pada hari kiamat, a'ra makanu qattun, dalam keadaan tidak memakai baju sedikit pun, wa ajwa'a makanu qattun, dalam keadaan lapar, dalam keadaan sangat lapar, wa a'tasya makanu qattun, dalam keadaan sangat haus, wa ansoba makanu qattun, dalam keadaan lemah, tidak berdaya sedikit pun, tidak bertenaga, dalam keadaan lelah. Faman kasa lillahi, barang siapa yang memberi pakaian karena Allah, kasahullah, maka Allah akan memberikan pakaian pada hari kiamat. Jadi orang yang memberi pakaian di dunia, Allah beri pakaian pada hari kiamat. Waman at'amallah, waman at'amalillah, barang siapa yang memberi makanan karena Allah, at'amahullah, Allah akan memberi makanan pada hari kiamat. Hadirin sekalian, pada saat manusia lapar, kita kenyang. Pada saat manusia telanjang, tidak punya pakaian, kita berpakaian. Pada saat manusia kehausan, kita tidak haus. Hadirin sekalian, wa man saqo, barang siapa yang memberi minum lillahi, karena Allah, saqahullah, Allah akan memberi minum pada hari kiamat. Di dalam hadis lain, hadirin sekalian, ada seorang wanita pelacur. Wanita pelacur itu habis praktek, habis kerja, hadirin sekalian. Lalu menjelang subuh dia pulang ke rumah. Setelah menjelang subuh dia pulang ke rumah, dia minum dari air sumur. Dia ngambil air dari sumur, kemudian dia minum dari air itu. Habis dia minum, ternyata ada
ada seekor anjing yang kehausan. Anjing itu menjulurkan lidahnya ke tanah saking hausnya. Maka wanita tersebut mengikat sepatunya, mengambilkan air dari sepatunya, kemudian dia minumkan kepada anjing tersebut, hadirin sekalian. Nah, ternyata wanita tersebut masuk surga disebabkan penuh kasih sayang meminumkan seekor anjing, hadirin sekalian. Tentu melalui sebuah proses, bisa saja dia taubat dulu, kemudian Allah kasih hidayahnya lewat dia meminumkan seekor anjing, hadirin sekalian. Jadi anjing yang dianggap hina oleh kita, kalau kita minumkan dan dia dalam keadaan kesusahan kita tolong, itu mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi ngasih minum manusia, hadirin sekalian. Dalam memberi pertolongan kita tidak membeda-bedakan agama, hadirin sekalian. Kita tidak membeda-bedakan makhluk Allah, hadirin sekalian. Al-hadis, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa arada biqaulihi, Rasul menghendaki dengan sabdanya lillahi, kata lillahi. Lillahi itu artinya karena Allah. Ayat ala zalika, melakukan hal itu mukhlisan, harus dengan ikhlas. Jadi memberikan apa saja harus dengan ikhlas, semata-mata mengharapkan keridhaan Allah. Liwajhillah, karena mengharapkan keridhaan Allah. Min ghairi riyain, tanpa riya, tanpa pamer, tanpa ingin dipuji oleh orang lain, tanpa ingin dinilai baik oleh orang lain. Wala tasannu'in linnasi, tidak dibuat-buat untuk manusia. Amalnya betul-betul ikhlas, mengharapkan keridhaan Allah. Jadi amal yang dibalas itu adalah amal yang ikhlas, yang tidak riya, hadirin sekalian. Wala tolabi mahmadatin minhum, dan tidak mengharapkan pujian dari manusia. Jadi tidak mengharapkan pujian dari manusia, hadirin sekalian. Kita tahu bahwa dengan kita menyedekahkan, meninfakkan, itu akan menyebabkan kita terhindar dari bahaya, dari musibah, hadirin sekalian. Jadi kalau kita banyak bersedekah, itu insya Allah kita berkah dan terhindar dari musibah. Yang saat ini sedang populer, hadirin sekalian, virus corona, hadirin sekalian. Saya yakin agama itu solusi buat permasalahan hidup manusia, hadirin sekalian. Di antaranya kita banyak bersedekah, maka akan tudfi'ul bala, menghilangkan musibah, menghindarkan bala, bencana dari kita, hadirin sekalian. Insya Allah dengan bersedekah kita akan terhindar dari bencana maupun musibah, hadirin sekalian. Nah, insya Allah dengan kita bersedekah, corona itu kita tidak terkena, hadirin sekalian. Dan juga agama kita juga mengajarkan sholat 5 waktu, hadirin sekalian. Sebelum sholat 5 waktu kita disuruh berwudu terlebih dahulu. Orang yang wudunya sah itu adalah syarat sholat, hadirin sekalian. Berarti usahakan orang yang sholat 5 waktu, berarti tiap 5 kali dia berwudu, hadirin sekalian. 5 kali berwudu itu membantu kebersihan diri kita. Insya Allah orang yang memelihara wudu, habis batal wudu itu insya Allah terjaga dari hal-hal yang tidak kita inginkan, diantaranya corona, hadirin sekalian. Kita jadikan agama sebagai solusi. Jangan solusi itu kita baca WA masker, rame-rame beli masker, nggak usah, hadirin sekalian. Kita lihat baca WA ada jahe, kunyit, makanan obat-obatan tradisional. Wah, ini perlu nih, akhirnya rame-rame beli
jahe hadirin sekalian, akhirnya harga melambung. Nah, kita nggak usah seperti itu hadirin sekalian. Jadikan agama sebagai solusi hadirin sekalian. Jadikan agama sebagai solusi. Sedekah bisa menghilangkan bala, kita banyak bersedekah. Sedekah itu nggak harus banyak, nggak harus besar hadirin sekalian. Kita masih berat nih terhadap harta, ya yang ringan-ringan dulu. 1.000 kan ringan, 1.000 kita sedekahkan, 1.000 kita sedekahkan. Lalu, oh ternyata hati makin tenang, kemudian usaha makin lancar, naik jadi 2.000 tiap hari hadirin sekalian. Insya Allah agama jadi solusi, itu hidup terasa ringan hadirin sekalian. Wa qala alaihi salam, Nabi alaihi salam bersabda, man at'ama, barang siapa yang memberi makan akhahu, saudaranya, hatta yashbi'ahu, sehingga dia kenyang, wasaqahu, dan memberi minum, hatta yurwihu, sehingga dia hilangnya haus hilang, dia tidak haus lagi hadirin sekalian. Ba'adahullah, Allah akan menjauhkan orang tersebut minan nari, dari neraka. Jadi kita ngasih makan saudara kita, saudara itu sesama muslim kita masih ngasih makan sampai kenyang, minumnya juga sampai dia itu tidak haus lagi, dia sampai kenyang hadirin sekalian. Maka Allah menjauhkan orang tersebut, orang yang bersedekah tersebut, dari neraka hadirin sekalian. Jadi kalau bisa nih hadirin sekalian, ada pengemis datang, Pak kasihan Pak, kita suruh masuk, silakan Pak makan dulu, ini ada. Nah itu lebih bagus begitu. Jadi lebih bagus begitu. Kalau kita ngasih 1.000, itu kan buat beli apa-apa nggak cukup. 1.000 dikumpulin baru bisa beli nasi hadirin sekalian. Sekali-kali kita ada pengemis datang, masukin ke rumah, kita kasih makan, kemudian sekali-kali nggak jadi masalah hadirin sekalian. Ya, nanti kalau udah jadi kebiasaan, terbanyak pengemis datang, tapi nggak jadi masalah juga hadirin sekalian. Insya Allah rezekinya makin mudah hadirin sekalian. Allah akan jauhkan dari neraka sab'ata hanadiko, sebanyak 7 parit. Parit itu lubang besar, itu namanya parit. Sebanyak 7 parit, seperti selokan, seperti got, itu namanya parit hadirin sekalian. 7 parit. Ma baina kulli khandaqaini, jarak antara 2 parit, khamsu mi'ati amin, 500 tahun perjalanan. Jadi orang jalan selama 500 tahun, jalan kaki biasa selama 500 tahun, kan jauh banget. Nah itu jarak antara 2 paritnya hadirin sekalian. Jadi orang jalan selama 500 tahun, jalan kaki biasa, itu jauhnya sampai mana? Nah itu jarak antara 2 paritnya hadirin sekalian. Berarti orang yang bersedekah seperti itu jauh, sangat jauh dari neraka hadirin sekalian. Waqad waroda fi fadli it'ami to'ami, sungguh dijelaskan